Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang lagi belajar daring di rumah? Mudah-mudahan semangat kalian tetap terus terjaga dan jangan sampai kendor. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberikan kemudahan dalam menghadapi pembelajaran daring, khususnya menghadapi pembelajaran daring mata pelajaran PJOKA. Baiklah, untuk materi video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembahasan sebelumnya, di mana video sebelumnya adalah analisis keterampilan gerak atletik bagian 1 yang membahas tentang jalan cepat dan lari. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan pembahasannya, analisis keterampilan gerak atletik bagian 2, yaitu untuk cabang lompat. Tapi sebelum masuk ke video inti, ada baiknya Bapak ingatkan dan tidak bosan-bosannya supaya kalian dalam mengikuti pembelajaran ini tetap fokus, maka diharapkan baterai kalian selalu dalam keadaan yang prima dan tidak drop, agar nantinya tidak keluar notif baterai lemah pada saat menonton video ini. Dan juga yang paling penting adalah kuota HP kalian, kuota internet kalian. Kalian hitung sendiri apakah cukup ataupun tidak. Nah, kalau semisal tidak cukup, maka silakan gunakan fitur unduh pada fitur YouTube yang sudah disediakan. Kalau semua sudah siap dan sudah oke, mari kita mulai pembelajarannya. Kami ini patriot olahraga. Analisis keterampilan gerak lompat. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Nah, pada kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari sering kita lakukan, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, seperti halnya di semua cabang olahraga prestasi dan pendidikan di sekolah. Nah, tak jarang kalian juga sering melakukan gerakan melompat, baik itu pada saat bermain maupun pada saat bersenda gurau dengan teman sebaya. Pasti gerakan melompat ini sering kalian lakukan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Lanjut, mengenal aktivitas olahraga atletik lompat jauh. Nah, ya, kalian lihat gambar ini dan kalian simpulkan. Oke, kita lanjut. Lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya dan diharapkan bisa melayang di udara selama mungkin hingga sampai ke titik pendaratan yang kita inginkan. Pada cabang olahraga atletik, khususnya lompat jauh, kalian diharapkan untuk melompat sejauh mungkin dan mendarat dengan kedua kaki pada kotak pasir pendaratan atau sejenisnya yang tidak berbahaya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana cara kita agar bisa melakukan lompatan yang jauh? Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap awalan, tahap tolakan, tahap saat melayang di udara, dan tahap mendarat. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, awalan. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Ini untuk mengambil ancang-ancang lari cepat. Nah, berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Nah, lalu setelah itu kita melakukan tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat atau yang biasa disebut dengan kaki yang dominan.
Lalu tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan, serta kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan dan pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Atau ini bisa juga disebut dengan bak pasir tadi. Oke, lalu tahap berikutnya adalah melayang. Yang pertama ada gaya jongkok, yang kedua ada gaya menggantung atau hang style, dan yang ketiga ada gaya berjalan di udara. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, silakan kalian amati dulu. Nah, akan saya jelaskan untuk melayang menggunakan gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan, ini. Kedua lengan lurus ke depan sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Lalu kedua tungkai dalam posisi menggantung. Nah, seperti ini. Lalu lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap ke bawah. Nih. Kenapa telapak kaki menghadap ke bawah? Karena persiapan untuk mendarat di bak pasir atau tempat pendaratan. Nah. Lalu untuk gaya menggantung atau hang style, pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas. Nah, kalau yang tadi gaya jongkok lengan lurus ke depan, sekarang gaya menggantung adalah seolah-olah kita menggantung pada sebuah tiang besi di atas. Jadi kedua lengan ke atas. Lalu kedua kaki dalam sikap siap menggantung. Nah, seperti ini. Seperti kita menggantung untuk melakukan pull up. Nah, jadi posisinya seperti ini. Cuman ini kita terapkan pada saat melayang melakukan lompat jauh. Lalu yang terakhir, gaya berjalan di udara, pandangan ke arah depan, ke arah pendaratan. Kedua lengan menghadap ke atas, sama ya, seperti yang gaya menggantung tadi. Lalu, tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan, kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Langkah jalan yang khas. Nah, pada saat seperti ini, lakukan melangkah. Seperti kita berjalan. Seolah-olah kita berjalan di tanah, padahal kita sedang melayang di udara. Lengan kiri mengikuti irama, kebalikannya dengan gerakan kaki. Seperti kita jalan, tidak mungkin irama ayunan tangan kita sama dengan irama ayunan langkah kaki kita. Kalau sama kan lucu ya, seperti robot jadinya. Nah, sama juga pada saat gaya berjalan di udara ini, kalian terapkan teknik berjalan di darat. Tetapi ini yang sedang kalian lakukan adalah gaya berjalan di udara. Jadi kalian lakukanlah di udara. Lalu kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Nah, hampir menyentuh pantat. Berayun. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat bersama-sama. Kalau sudah dekat oleh bak pasir. Nah, untuk keunggulan gaya berjalan di udara ini pada saat melayang, sebenarnya gaya ini agak sulit untuk dipelajari. Karena memang kita dituntut harus bisa melayang di udara dengan teknik seperti kita berjalan di tanah. Ini sangat sulit. Tetapi teknik ini akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik apabila kita lakukan daripada gaya-gaya yang lainnya. Nah, kayak bisa dipahami ya untuk gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara untuk pentahapan melayang dalam lompat jauh. Oke,
Lalu untuk mendarat, setelah tadi melayang, maka adalah tahap selanjutnya adalah mendarat. Yang pertama, kedua kaki diluruskan ke depan secara rapat, lutut agak ditekuk, nah seperti ini, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan untuk tumpuan. Lalu posisi badan dibawa ke depan, diterjang ke depan, dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan, dan kedua kaki mendarat secara bersama-sama dalam posisi seimbang dan mengeper. Nah, di sini ada posisi seimbang dan mengeper. Apa kaitannya antara seimbang dan mengeper? Mengapa seimbang dan mengeper ini tidak bisa dipisahkan dalam gerakan apapun di dalam pembelajaran penjas, khususnya untuk praktek di lapangan. Karena apabila posisi tubuh kita sedang melakukan mengeper, maka otomatis keseimbangan tubuh kita akan terjaga. Apalagi kita terapkan pada saat mendarat pada praktek lompat jauh. Maka setelah kita mengeper, yang didapat adalah posisi yang seimbang. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pendaratan lompat jauh adalah yang pertama, sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, mendarat tidak dengan kedua kaki, badan tidak terdorong ke depan setelah mendarat, lalu setelah mendarat kembali ke balok tumpu melewati bak pasir, dan kaki badan kurang rileks serta seimbang, dan juga tidak diikuti dengan gerakan lanjut tadi, yaitu mengeper untuk mendapatkan posisi yang seimbang. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, sampaikan pertanyaan di kolom komentar untuk siswa dan siswi dari sekolah lain yang kebetulan membuka video ini. Dan khusus untuk siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 2 Jorong, silakan kalian tanyakan di grup pembelajaran WhatsApp. Silakan kalian tanyakan dan jangan ragu. Nah, lalu kita masuk ke penugasan hari ini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan saya pada slide terakhir tadi, Bapak ingin kalian memberikan pendapat. Jika Anda ditunjuk sebagai juri dalam sebuah perlombaan lompat jauh, bagaimana pengukuran jauhnya lompatan yang dilakukan setelah atlet mendarat pada kotak pasir dengan kedua kaki? Akan tetapi dikarenakan keseimbangan yang kurang, maka terjatuhlah tubuh atlet tersebut ke belakang dengan tangan yang lebih dahulu menyentuh pasir pendaratan. Nah, silahkan kalian jelaskan secara sistematis. Saya ulangi ya. Jika Anda ditunjuk sebagai juri dalam sebuah perlombaan lompat jauh, bagaimana pengukuran jauhnya lompatan yang dilakukan setelah atlet mendarat pada kotak pasir dengan kedua kaki? Akan tetapi dikarenakan keseimbangan yang kurang, maka terjatuhlah tubuh atlet tersebut ke belakang dengan tangan yang lebih dahulu menyentuh pasir pendaratan. Jelaskan secara sistematis cara pengukurannya. Jadi simpelnya begini, ketika atlet melakukan pendaratan, dia sudah mendarat, tetapi karena teknik mengepernya yang kurang, sehingga mengakibatkan tubuhnya tidak seimbang dan terjatuh ke belakang. Otomatis kan kalau kita mau jatuh ke belakang, otomatis tangan kita akan menyangga dan tangan kita menyentuh pasir yang ada di bak pasir pendaratan. Nah, bagaimana caranya kalian mengukur apabila Anda ditunjuk sebagai juri dalam sebuah perlombaan lompat jauh? Nah, mudah kan? Jelaskan secara sistematis. Nah, itu saja untuk tugas hari ini pada pertemuan
atletik bagian 2 ini yang membahas tentang lompat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada berkahnya bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.